seterusnya di antara kita jaga lisan kita, tangan kita, perbuatan kita dari menyakiti saudara kita. Kenapa? Saat kita menghina, mencaci maki, memfitnah saudara-saudara kita, menghilangkan darah yang ada di antara kita, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngeri ya bang ya. Islam itu Masya Allah ngejaga ya hak udami, hak daripada darah saudara-saudara kita. Gak boleh. Dalam fikih itu nanti kita belajar dari ulama kita, orang yang menghilangkan satu gigi daripada saudaranya secara zalim, dia akan dikenai hukum yang sama yang disebut dengan kisos. Mata bayar mata, tangan bayar tangan, kaki bayar kaki, gigi bayar sama gigi. Lah kok giginya tanggal 1 copot 1 gara-gara kita pukul? Agama memberikan jaminan kepada orang yang dipukul, dia boleh mengambil kisos, balik pukul orang yang sudah memukulmu. Masya Allah, saya maafin dia. Kalau dimaafin, dia harus bayar yang namanya kisos. Apa bayaran kisosnya? 1 gigi harus dibayar dengan 5 ekor onta. Bayar ya, rusak gigi orang, zolim saudaramu, memaafkan. Kompensasinya apa? Kompensasinya 5 ekor onta. Kok nggak dimaafin? Copot giginya. Ayo, itu Islam sampai sebegitu ini. Bayangin. Makanya ada kasus dulu di zamannya Sayyidina Umar. Seorang perempuan datang kepada Sayyidina Umar, "Ya Amirul Mukminin, saya punya suami saya ternyata mati meninggal dunia, dikeroyok oleh massa. Pertanyaannya, saya menuntut kisos atas meninggalnya suami saya." Sayyidina Umar nanya, yang udah mukul lakinya ibu siapa? Mana RT-nya? Di sini ada RT ada? Lagi ini dinas. Lagi dinas. Iya. Untung Pak Ustadz RT udah berubah jadi ketua DKM. Kalau dulu masih jadi RT. Lah ini hati-hati. Begitu ada yang datang mencuri kendaraannya kemudian diambil, jangan serta-merta main hakim sendiri, nggak boleh. Tiba-tiba takbir, Allahu Akbar, bakar. Nah ini kejadian di masyarakat sering begitu. Ambil bensin, dilempar, kemudian disundut menggunakan api. 1 motor ternyata harus dibayar dengan 1 nyawa. Pertanyaannya di dalam Islam, ini sepadan apa tidak? Masya Allah. Zaman sekarang bang, mohon maaf, nyawa itu udah kayak gak ada harta, gak ada sama sekali nilainya. Kejadian pembunuhan di mana-mana kelihatan di depan mata, dan itu terjadi tidak hanya di lingkungan yang jauh, di lingkungan kita terjadi. Ya Allah, gampang sekali seperti itu. Si perempuan berkata, "Ya Amirul Mukminin, saya minta ditegakkan keadilan yang telah ditegakkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Ya, Sayyidina Umar Al-Faruq, si pembeda antara hak dan yang batil, walaupun anaknya yang melakukan itu. Sayyidina Umar pernah menghukum anaknya karena melakukan perbuatan zina. Beliau yang langsung menghukumnya. Masya Allah. Apa kata Sayyidina Umar?
tunjukkan orang-orang yang telah memukul suamimu, walaupun pukulannya bukan pukulan yang menyakitkan tapi menyebabkan kematian daripada dirinya. Ya, RT-nya ditanyain, "Teh, siapa aja yang udah melakukan kejahatan itu?" "Itu tuh, siapa, Bang Ujang." "Lah gua cuma ngelepak doang, ngelepak." Ya, waktu dikelepak masih hidup. Ya, satu Bang Ujang, satunya lagi dipanggil, siapa lagi? Itu ada tuh. Ya, Bang Wawan. Apa itu kerjaannya si Wawan? Ngambil kayu, kelihatan dia tuh ngambil kayu. Apa dia bilang? "Lah saya mengambil kayu, enggak ada maksud tujuan apa-apa, ngambil kayu doang saya, Pak. Ngambil kayu. Waktu saya ngambil kayu, saya gebukin nama itu orang, masih hidup." Ya, kata Sayyidina Umar, panggil mereka orang-orang yang terlibat di dalamnya, hukumnya al-qatlu amdan. Dia punya niatan membunuh saudaranya secara zolim. Akhirnya dihitung-hitung, Bang, berapa orang yang terlibat? Hampir satu kampung dikisos. Diapain? Nyawa, bayar nyawa. Akhirnya orang-orang itu harus menebusnya dengan nyawa. Di zaman sekarang gak ada nilainya sama sekali. Dan ini akan berpengaruh dalam kehidupan akhirat kita. Andai kata kita nggak minta maaf hari ini, andai kata kita nggak mohon istighfar sama Allah, Gusti, saya ini manusia yang penuh dengan khilaf dan kesalahan. Tidak mungkin saya hidup masuk surga kalau saya masih memiliki kesalahan ini di hadapan manusia. Kenapa? Al-Quran menyatakan dengan jelas, ayat ini sering kita baca, ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikan ladzi yad'un. Siapa pendusta agama? Kata Al-Quran, mereka orang yang selalu menghardik anak yatim. Lah itu menghardik anak yatim, menghardik saudara, menghardik bukan berarti cuma menghardik anak yatim. Bil qisas, ada kias, kata alim ulama. Kasus ini nggak cuma menghardik anak yatim, tapi juga bisa jadi ada orang yang sesama muslim tapi dia menyakiti saudaranya. Ya, di hadis lain itu dikatakan, ya Rasul, saya punya tetangga, dia Islam ya Rasulullah, sholatnya bagus, puasanya bagus, haji berkali-kali, umroh setiap saat, tapi ya Rasulullah, dia jahat sama saya tetangganya, dia di mana ya Rasulullah? Huwa finnar. Kata Rasulullah, orang begitu dia ada di neraka. Kenapa? Mendustakan agama. Enggak mungkin iman sama Allah tapi masih menyakiti sesama manusia. Ya Allah. Ya kita kadang-kadang memahaminya cuma begitu doang. Siapa pendusta agama itu? Mereka yang menghardik anak yatim. Makanya jangan menghardik anak yatim lu ya. Lu mah iya, anak yatim kagak dihardik. Tetangganya lu hardik, weh, main tajong. Jangan ya Bang ya. Ayo kita ini umat Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang diutus oleh Allah bukan untuk menguasai manusia, bukan untuk memperbudak manusia, menjadikan yang kuat, menindas yang lemah. Bukan itu diutusnya Rasul. Beliau diutus liutammima makarimal akhlak, menjadikan akhlak di antara manusia terjamin keadaan daripada hak-hak mereka, darahnya dijamin oleh agama, nggak akan ditumpahkan, hartanya dijamin oleh agama, nggak akan diambil secara zalim, kehormatannya dijamin oleh agama, tidak akan gampang dicaci maki, difitnah, bahkan diintimidasi. Kenapa? Karena kita muslim, we are human,
of the best prophet, raise our prophet Nabiuna Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Kayak ngerti banget, ngangguk maksudnya ya. Ya Pak ya, makanya kita tuh jangan a priori ya punya perasaan jelek sama ulama kita saat alim ulama kita ngajarin tentang halal bihalal. Ngapain sih itu jadi pada halal bihalal baik? Lalu lebaran kemarin udah corona, salaman kagak, datang ke tetangga juga males, ketakutan. Kenapa? Lah mau minta maaf lebih takut sama corona dibandingkan sama dosa. Betul nggak? Nanti kalau salaman kena virus itu. Lalu punya dosa kagak? Minta maaf susah. Tapi malam ini minimal kumpul berhalal bihalal, orangnya ada begitu. Kita minta maaf, kalaupun nggak terucap kata-kata yang bisa mewakilkan dosa kita, minimal Allah tahu hati kita bahwa kita hari ini berjuang, berupaya memohon maaf dengan ketidakmampuan kita secara langsung beristighfar. Maafin ya bang, apa emangnya lu punya dosa apa sama gua? Maafin bang. Itu kudu ngomong ini. Lah ngomong lu kudu ngomong. Dosa apa lu sama gua? Maafin baik. Maafin ya bang. Ngapa? Saya yang mitnah abang tuh gitu. Saya yang mitnah abang bang. Maafin ya. Gara-gara abang difitnah, abang keluar dari perusahaan, pelakunya saya. Maafin ya bang. Berani gak ngomong begitu? Berani gak? Nah, boro-boro. Ya bang ya. Jadi jangan disangka minta maaf itu mudah, susah. Minta maaf itu susah. Makanya anak kita diajari dari kecil-kecil. Nah, kalau punya salah, bilang minta maaf ya nak ya. Maafin aku ya bu, maafin aku ya kak. Emang itu tujuannya, tawadu, supaya hati kita gampang untuk meminta maaf kepada saudara-saudara kita saat kita memiliki kesalahan. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah itu pernah melakukan Isra wal Mi'raj. Beliau melihat ada istana. Beliau bilang begini, ya Jibril, Ra'aitul qusura musrifatan alal jannah. Saya itu kok jalan-jalan begitu masuk surga, saya ngelihat ada istana yang sangat megah. Itu istana gedenya luar biasa, beda sama istana-istana yang dimiliki oleh penghuni-penghuni surga. Ini istana siapa ini? Beda sendiri ini. Kalau bahasa kita mungkin kaplingannya ini kayaknya bukan tipe apa? Dua-dua. Ini tipe lebih daripada tipe. Masya Allah. Ini punya siapa? Kalau bahasa kasar, ini kayaknya nih dihuni sama orang-orang pilihan Allah ini. Siapa ini? Nabi sampai kagum dibuatnya. Akhirnya kata malaikat Jibril, ya Muhammad, Allahu yaqra'uka salam fa innaha ya'ti li kulli man ya'rifu zamanuh. Ini adalah istana yang diberikan kepada mereka orang yang paham harganya. Apa harganya? Ya Jibril, lil kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. 3 syaratnya. Itu istana dikasih, diberikan, hanya berikan kepada orang yang memiliki 3 syarat. Al-kaziminal ghaiza, orang yang bisa menahan marah. Bang, woi, lalu enak banget dari makan ya. Diem baik. Gua nanya, romannya juga lagi ngebacem baik. Al-kaziminal ghaiza, orang yang bisa nahan marah. Tuh harganya tuh.
harga daripada istana yang bisa nahan marah. Hebat nih. Ya. Kata Imam siapa? Luqmanul Hakim. Pengen tahu siapa punya teman yang hebat dan yang enggak, bikin teman lu gimana caranya marah. Nanti lihat bagaimana reaksinya. Apa contohnya? Dia bawa rokok tuh, lu ambil rokoknya. Semuanya lu ambil. Dia punya kopi, kopinya lu minum semua. Pengen tahu nanti reaksinya kayak gimana. Kalau dia punya reaksi bagus, al-kaziminal ghaizo, bisa nahan marah, berarti itu teman soleh. Ada teman yang begitu. Ini kalau pengen tahu caranya nyari teman kayak begitu. Siapa? Luqmanul Hakim. Karena perlu mengetahui orang yang dekat sama kita, guru kita, ulama kita, ustadz kita, siapakah dia adanya? Bisa sebut dengan al-kaziminal ghaiz apa tidak? Bisa nahan marah apa enggak? Kalau guru yang kita dampingin buat mengaji ilmu ternyata marahan, lah ini gimana ini? Akhlaknya hilang. Apa yang dibawa oleh Rasulullah dengan uswatun hasanahnya nggak akan bisa memperoleh ilmu yang barokah. Kita diajarkan oleh baginda Nabi sebagai umatnya tahan marah. Puasa kemarin suruh nahan marah. Betul apa betul? Ayo tahan marah. Bisa nggak nahan marah? Sama bini kita, sama anak kita, sama lingkungan kita, tetangga kita, bisa nggak nahan marah? Bisa nggak? Imam Hasan Al-Bisri 20 tahun bertetangga. Dia tinggal di bawah, tetangganya tinggal di atas. Tiap hari air ngecerak, airnya menetes. Ketika dicium, baunya bukan bau yang wangi, bukan, sepite. 20 tahun airnya jatuh menetes. Begitu datang tetangganya, Hasan Al-Bisri sedang sakit. Ya Imam, engkau sedang sakit gerangan. Sakit apa? Ini air apa ini? Dicium. Ini kan air sepite dari rumah saya. Udah berapa lama ini? Baru berapa? Baru 20 tahun. Gak ngomel. Lah kita, apa tetangga begitu gak? Udah ngocok. Betul gak? Ngomel, kenapa? Bang Aing na Aing Cikarang, mana di mana sih? Ada yang begitu bener. Gue menggedek banget gitu kalau orang kayak begitu. Kenapa? Enggak mendahulukan akhlak al-kazibinal ghaiz, tahan amarahnya, al-afina aninnas, udah nahan marah, maafin saudaranya, maafin. Bisa nggak maafin? Ya Allah, berat ya Bang. Berat loh Bang. Berat. Anak kita punya salah, kita maafin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Enggak cuma memaafkan, tapi juga dia berlaku baik sama orang yang udah jahat sama dia. Siapa itu? Ya Rasulullah banget udah. Nggak ada lagi yang lainnya. Rasulullah. Kita mau ikut siapa? Kita mau ikut siapa? Kalau ikut Rasulullah, walaupun saya dizolimi malam hari ini, walaupun harta benda saya ternyata nggak bisa dikembalikan oleh dia, saya akan nahan amarah saya maafkan dia, saya akan berlaku baik sama dia. Saya tetap sayang sama saudara saya. Itu harga daripada apa? Istana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita. Ra'aitul qusura musrifatan 'alal jannah. Ini istana. Beda sama yang lainnya. Ternyata diberikan hanya kepada mereka yang hatinya lapang, luas, bisa memberikan maaf kepada sesama. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ini nggak bisa diterima loh Bang, kecuali di mana? Di dalam majelis ilmu
majelis zikir, masjid maulid yang hatinya dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya udah bener nih, majelis Ramadan udah lewat, jangan lebih 40 hari kita adain lagi kumpulannya. Kenapa? 40 hari kita nggak ketemu sama majelis ilmu, hati kita takutnya keras lagi, nggak ada yang nasehatin kita lagi, sehingga hati kita menjadi karatan lagi. Tapi kalau ada majelis seperti ini, insya Allah lembut, hati kita lembut, tahu ilmunya kita jadi lembut. Apalagi dihadiri oleh ulama-ulama, guru-guru kita yang insya Allah bicara tentang mengamalkan ilmu, mereka lebih awal mengamalkan dibandingkan kita, murid-muridnya. Dan kita berharap kita bisa mengamalkan ilmu layaknya yang diamalkan oleh guru-guru kita, insya Allah. Ya, ini ada laporan informasi dari Majelis Taklim yang ada di Kakak 4 Al-Istiqomah. Mau ngadain halal bihalal, insya Allah 3 majelis 1 cinta. Ya, jadi konsepnya ini luar biasa. Konsep 3 majelis 1 cinta. 3 majelis maksudnya ada 3 majelis taklim yang ada di lingkungan kita dengan 1 cinta, artinya dengan 1 guru, dengan 1 ilmu, dengan 1 keyakinan yang sama, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa hadirkan besok berjamaah kita untuk berhalal bihalal yang lebih luas lagi. Amin. Ya, harapannya mudah-mudahan Majelis Taklim Al-Istiqomah bisa turut serta bergabung dengan Majelis Taklim Wali Songo yang hari ini alhamdulillah bisa kita hadirkan. Ya, berikutnya nanti ada majelis apa ya? Barakatul Rasul yang akan juga turut serta pada agenda halal bihalal besok. Artinya harapan saya, ayo ya untuk majelis yang ada di mana Wali Songo, ya jangan sungkan untuk berpartisipasi dalam acara besok. Tenaganya yang nggak bisa, ya minimal perhatiannya, gitu ya. Perhatian kita nggak bisa, ya minimal apa? Harta benda kita keluarin. Bismillah. Ya, ini pemersatu daripada umatnya Rasulullah. Kita ingin membahagiakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya membahagiakan guru kita, tapi lebih membahagiakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan berpikir betapa bahagianya Rasulullah menyaksikan bahwa kitalah yang menjadi wasilah berkumpulnya banyak umat Rasulullah di satu majelis, tidak hanya mengaji tapi juga saling memaafkan di antara mereka. Ya Allah, itu jadi kebahagiaan yang sangat luar biasa. Hadirin, saya kira ya ini yang bisa disampaikan. Apa yang kemudian ada di antara kita dari kesalahan-kesalahan, mudah-mudahan kita bisa saling memaafkan. Insya Allah dari awal saya bilang tolong maafkan kesalahan saya ya Pak ya. Maafin ya Pak ya. Maafin. Insya Allah Bapak-Bapak juga sekalian sudah dimaafkan oleh saya. Apa yang kita alami, kita jalani dalam proses majelis taklim kita selama 1 tahun kemarin hingga malam hari ini dengan halal bihalal, mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai saudara yang saling berkasih sayang. Insya Allah. Itu Pak ya. Jadi yang punya utang apa saya lunasin gitu. Saya lunasin malam ini. Ya. Di antara kita gitu ya. Kalau punya utang dari saudara kita lunasin. Bukan masalah kita kalah, tapi masalahnya ada nilai yang lebih besar yang ingin kita peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Pak ya, mudah-mudahan kehadiran kita membawa berkah bagi keluarga kita, anak-anak kita, kakek nenek kita, saudara-saudara kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Insya Allah.
Akhirnya billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi